Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai diprolog dulu ya Bu ya. Berarti saya yang baca ya Pak prolog. Boleh. Oke. Prolognya di sini adalah rekan saya yang bernama Bapak Pawan, seorang guru mapel PPKN di sekolah saya mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Jadi hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelas, kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid yang dalam satu kelas. Nah, kemudian juga siswa tersebut ketika ulangan harian pun hasilnya semuanya di bawah KKM begitu. Pak Wawan ini ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Nah, berikutlah percakapan antara saya sebagai coach dan Pak Wawan sebagai coach. Silahkan. Oke. Saya telepon dulu ya Bu. Siap. Ting, 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 ting. Halo. Halo ya, Assalamualaikum Bapak. Bu Caca. Ya siapa? Ada di mana nih Bu Caca? Lagi di kantor nih Pak, lagi istirahat nih. Kenapa nih Pak? Oke, siap. Enggak sih, aku mau ngobrol aja Bu. Kebetulan masih di lab akunya. Oke, Oh aku gitu. sana ya Bu. Boleh ya Pak. Oke, siap. Makasih Bu Caca. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi asik tuh kayaknya makan batagor. Iya nih Pak, enggak Pak, mau pesan nggak nih Pak? Nanti saya tenang aja yang nyetir nih Pak. Nyewel aja lah. Oh, Kayaknya kalau bareng-barengan asik deh makan batagornya. Oke. Oke, silahkan Iya Bapak. Bu, aku cicip ya. Ya. Gimana Pak? Caca, Ya siap. punya waktu nggak? Ya silahkan, boleh ya Pak sambil makan atau saya selesaikan dulu nih makannya? Nggak apa-apa, sambil makan aja, santai kok. Boleh. Siap. Nggak Kenapa nih? usah inilah. Nggak, aku punya rasa gimana gitu ya. Kayak ingin ngobrol deh Bu dengan Bu Caca ini. Aduh, kenapa nih Pak? Apa sih yang Bapak mau ceritain nih? Kira-kira kayaknya serius banget deh. Enggak sih Bu, enggak. Hanya seputar sehari-hari aja Bu. Cuma kayaknya kalau nggak curhat kayaknya kebawa ke rumah nih Bu ceritanya Bu. Aduh, kebawa mimpi ya Pak. Kebawa mimpi Bu. Aduh ya, silakan Pak. Kenapa nih? Gini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar terutama sulit dalam menerima pelajaran Bu. Oh, Selain begitu. itu, pada saat saya mengajar, nilai-nilai mereka itu kurang dari 50% Bu, tidak sesuai KKM kelasnya. Bingung saya itu Bu, gimana solusinya ya Bu? Iya. Mungkin melalui obrolan ini bisa apa ya? Bisa dapat pemecahan Bu. Iya. Iya Pak. Jadi dari permasalahan Bapak itu, menurut Pak Wawan, apa sih yang Bapak harapkan dari apa sih yang kita obrolkan hari ini gitu Pak? Menurut saya kalau dari hasil laporan ini mudah-mudahan apa yang jadi kegunaan saya bisa apa ya, bisa menemukan lah Bu titik terang, solusi-solusi yang baik, terus Iya. kedepannya sehingga pada saat saya mengajar anak-anak bisa semangat gitu Bu, Betul. menerima pelajaran saya, terus pada saat ulangan pun mereka pun antusias gitu Begitu. dengan hasil nilai yang memuaskan. Iya Memuaskan Pak. gitu Bu. Terus menurut Pak Wawan nih, kira-kira apa sih yang membuat peserta didik atau murid-murid di kelas tuh kurang antusias atau nggak semangat dalam pembelajaran yang saat Bapak lakukan begitu? Kenapa bisa begitu gitu Pak? Kalau diingat-ingat banyak hal ya Bu, mungkin penyebabnya karena mereka kurang antusias di mata pelajaran pertama. Pertama mungkin saya sedikit pada saat memberikan materi mungkin sedikit membosankan, terlalu monoton mungkin, atau mungkin terlalu banyak meninggalkan kelas mungkin Bu ya. Gitu.
Sehingga Iya, iya. pada saat ulangan harian nilai mereka di bawah KKM semua, Bu. Mhm, mhm, mhm. Berarti dari situ tandanya anak-anak tuh kayak bosen ya, Pak, ya? Jadi kayak yang, pengen banget pembelajaran tuh yang seperti apa sih yang mereka inginkan kira-kira menurut Bapak maksudnya menurut Bapak tuh apa sih, yang membuat murid tuh tidak antusias gitu tuh, Pak? Kok bisa begitu anak-anak tuh, istilahnya kan udah membosankan. Apakah mungkin Mhm. dari Bapak, eee, apa sih, apakah ada gitu tuh ya pembelajaran yang bisa membuat mereka tuh lebih asik lagi gitu atau menjadi tidak bosan itu? Menurut Bapak Ah, pembelajaran yang baik itu seperti apa gitu, Pak? menurut saya mungkin pembelajarannya harus berpusat pada murid ya, Bu. Iya, Murid mhm, diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Terus mungkin di kelas harus ada ice breaking atau game supaya pembelajaran lebih mmm, menarik. Apalagi iya, mungkin saya harus mengurangi mungkin ya iya, izin di dalam kelas mungkin Bu ya, karena oh tuntutan gitu ya, Bang? dari kepala sekolah yang begitu banyak sehingga saya kadang-kadang meninggalkan kelas, Bu. Mhm, mhm, mhm. Iya, Pak, dari yang saya baca itu, dari tugas yang memang mereka yang Bapak berikan ke anak-anak tuh hanya sekedar memberikan saja tapi tanpa adanya di penjelasan karena mungkin Bapak sibuk mungkin ya di situ ya, Pak, ya? Lalu, penyebab dari pengumpulan tugas yang mereka tidak berikan, kemudian, istilahnya kan Bapak ngasih tugas juga nih ya, Iya, terus, iya, betul Bu, betul. kan kata Bapak tadi ketika mereka udah, dikasih tugas tapi ada saja anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas begitu tuh. Iya Itu betul Bu, gimana? benar benar. Benar Bu, Mhm, banyak banget banget Bu, iya, anak-anak kadang-kadang, gimana tuh? hanya apa ya, meninggalkan tugas itu hanya sebagian besar mungkin. Mhm, mhm, Dan memang saya menyadari kesalahan saya itu Bu. betul. Kalau Bapak biasanya pakai sumber belajarnya apa ya, Pak? Ah, selama ini mungkin saya hanya menggunakan sumber pelajaran yang ada di perpustakaan aja Bu. Mmm. Tidak menggunakan internet gitu, Pak, atau mungkin teknologi dari handphone anak-anak mungkin, Pak? Eee, iya ya, Mungkin selain itu ada mungkin nggak, karena Pak, kira-kira? sesungguhnya ada Bu, mungkin karena saya kurang memanfaatkan karena tugas yang diberikan oleh kepala sekolah banyak ke saya, sehingga saya hanya memanfaatkan sumber yang ada di perpustakaan, Bu. Iya, apa apa saja tuh, Pak, kira-kira yang dari internet yang mungkin Bapak bisa pakai kemudian begitu? Ah, bisa jadi mungkin saya bisa ambil dari YouTube ya, Bu, atau di Mmm, artikel dari blog, iya, tulisan-tulisan ilmiah, atau bisa mhm. juga mungkin menggunakan yang lagi hits hari ini mungkin ya, Bu, TikTok Nah, atau IG ya, nah, Bu. betul, iya, Pak. Betul, Pak, saya setuju sih kalau misal Bapak pembelajaran menggunakan, TikTok ya, Pak, ya, atau mungkin, alternatif seperti YouTube atau CapCut begitu ya, Pak, ya, tadi yang Bapak Iya sebutkan itu iya ya? iya 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 iya. Heeh, Betul, Bu, betul, Bu. apakah Bapak bisa menggunakan itu mungkin, Pak, nanti atau bagaimana, Pak? Eh, Insya Allah Bu, mungkin untuk perubahan ke depan mungkin saya harus menggunakan itu ya Bu sebagai solusi ya Bu, karena posisinya saya kadang-kadang banyak meninggalkan kelas, terus sehingga antusias belajar mereka turun. Mungkin kalau saya menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran mungkin eh, agar bisa apa macam-macam ya Bu, referensi bacaan ataupun pembelajaran yang bisa menimbulkan antusias mereka belajar ya Bu. Iya, Pak, saya sangat setuju sih, Pak, dengan apa yang tadi Bapak paparkan. Jadi dari awal Bapak, melihat anak muridnya memang tadi membosankan ya dari pembelajaran karena memang pakai, metodenya ceramah atau konvensional mungkin ya, Pak, ya. Tadi yang sudah Iya. Bapak paparkan itu, ide-idenya ya udah luar biasa sih, Pak. Mungkin karena Bapak juga sibuk ya, Pak, ya di sekolah dan memang jadi kepercayaan kepala sekolah, jadinya untuk meluang waktu untuk ngajar tuh kayaknya sangat sulit begitu ya, Pak. Dan kita kan sebagai pendidik nih, Pak, ya, kewajiban kita itu kan mengajar ya, Pak, ya. Jadi, bisa yang Bapak kira-kira lakukan dari hal tersebut apa ya, Pak?
Mungkin langkah yang saya akan coba, mungkin pertama saya sudah mulai menggunakan sumber yang beraneka ragam ya Bu, seperti video TikTok atau YouTube. Terus kedua mungkin saya memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Terus yang ketiga mungkin saya harus mulai belajar untuk bilang tidak atau stop mungkin Bu ya, ke terhadap tugas-tugas yang diberikan ibu kepala sekolah kepada saya mungkin Bu. Iya Pak, bagus Atau sekali sih mungkin Pak. mungkin ke depan bisa bisa ibu bisa bantulah untuk Oh gitu. untuk memberikan referensi Bu. Iya 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 Pak. Tapi melihat dari rencana Bapak itu luar biasa ya, dengan cara menolak, bukan secara maksudnya menolak atau tidak mau ya Pak, jadi kayak yang Heeh, menolak secara halus gitu. yang halus Misalnya Bu. betul ya, mudah-mudahan berhasil ya Pak rencana Bapak ini. Mudah-mudahan Bu, Lancar. mudah-mudahan. Iya. Apa sih komitmen yang Bapak lakukan gitu terhadap rencana Bapak ini sih? Kira-kira apa sih Saya komitmennya gitu? eh, mungkin komitmen yang bisa saya rencanakan untuk pembelajaran ke depan mungkin satu, mungkin saya harus menggunakan banyak sumber pembelajaran untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan materi yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa unsur-unsur paksaan, sehingga sehingga siswa-siswi saya itu secara otomatis mereka akan muncul semangat belajarnya. Mungkin itu Bu, yang mungkin salah satu komitmen yang saya rencanakan Bu. Luar biasa sih Pak ya, sangat bagus sekali, apa yang akan Bapak rencanakan ke depan dengan komitmen seperti itu. Saya sangat mendukung sih Pak, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Tapi untuk pelaksanaannya itu, untuk Bapak itu mau di bulan sekarang atau mau nanti atau gimana itu Pak? Mungkin karena posisinya minggu-minggu ini mendekati PAS Bu ya, penilaian akhir semester, kayaknya saya akan mulai di tahun ajaran baru Bu, semester 2 Bu, Iya iya, rencanaan iya, ini. betul. Mungkin Boleh setelah sih Kak. saya ngobrol lagi mungkin dengan ibu kepala, dengan yang macam banyak tugas tadi tuh Bu, Iya cuma Pak. dia tahu gitu, dan Iya, mulai bisa memberikan apa ya, peluang waktu saya untuk lebih fokus ke siswa. Terus betul. mungkin saya juga punya waktu 1 bulan untuk mempersiapkan atau materi-materi ajar yang bisa mengeksplor sehingga tujuan ke siswa itu mungkin bisa tercapai ya Bu. Iya iya, Itu amin aja Pak, mungkin ya. semoga semoga berjalan ya Pak. Lalu yang Siap mau bantu Bu. Bapak itu, kira-kira dalam rencana Bapak itu siapa ya Pak, yang akan Bapak mintai tolong begitu? Eh, saya mungkin akan minta bantuan pastinya ke ibu lah, ke Bu Caca Siap lah, siap, saya selalu pastinya siap itu Pak. salah teman saya. Terus yang Iya siap. kedua, saya kebetulan di sekolah kan ada CGP kita Bu. Iya betul, Ada Pak siapa? Pak Hafid. Mungkin saya iya, akan mmm, apa namanya, minta tolong lah iya pada Pak, saat saya memberikan pembelajaran di kelas dan Bu Caca, tolong dong intip saya gitu. Apakah iya proses iya pembelajaran itu udah sesuai belum dengan iya. materi dengan pembelajaran saat ini berdiferensiasi kayak gitu loh Bu. Iya, Pak. Oke, luar biasa sekali, Pak. Saya mendukung Bapak. Semoga perubahan yang Bapak lakukan ini sangat signifikan ya, dalam arti Siap, jadi anak-anak yang monoton tadi bisa bersemangat kembali ya, Pak. siap Bu. Terima Ah, kasih Bu Caca iya, ya. sama-sama Bapak. Ini Terima enggak kasih dilanjutin lagi dokter Mbak. talurnya? Alhamdulillah pertama perut saya kenyang, yang kedua dapat pencerahan dari Bu Caca Iya, sendiri. Pak. Iya, Makasih Pak. ya Bu Caca. Sama-sama, Pak. Betul. Mau Terima kemana kasih. setelah ini, Pak? Saya ini setelah ini saya akan ajak teman-teman siswa-siswi saya. Kebetulan ada jam juga Bu ke Betul. laboratorium Bu. Sesuai yang Baik. tadi. Kebetulan juga emang ada materi satu lah yang harus dilihat langsung oleh siswa Mhm, terkait dengan hak dan kewajiban Bu. mhm, Itu mhm. aja Bu. Siap, Tapi Pak. terima kasih Bu, Keren terima keren. kasih Iya, sudah Pak. memberikan Iya, pencerahan Pak. untuk hari ini.
Terima Akhirnya Bapak kasih. tahu solusi dari masalah Bapak ya. Jadi saya juga sangat istilahnya sangat mendukung dan insya Allah saya akan bantu Bapak. Dari pemecahan masalah tersebut Bapak sudah tahu apa sih yang solusinya begitu kan Pak ya. Ya, Oke, siap. Siap. sama-sama Bapak. Makasih ya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, Terima kasih juga sama-sama. buat tagarnya. Iya, Ya iya Pak, udah. sama-sama. Iya. Saya pamit dulu ya, Bu. Iya Pak. Ya, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Caca. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kira-kiranya nggak bisa direm. Baik, ada yang mau memberi tanggapannya, Bapak Ibu sekalian? Silakan, Bapak Juki. Silakan, Pak Juki dan Bu Ina. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Wawan dengan Bu Ina. Ya, di situ percakapan Bu Caca, Pak. Caca, Pak, Bu Caca. Bu Caca. Dirimu melupakan Saya diri. loh jadinya. Mungkin yang dilihatnya Bu Ina. Sangat luar biasa, pokoknya sangat luar biasa. Jadi di antara satu dan dua yang berdialog ini sangat natural gitu, natural kakak cekikiknya, terus kayak seolah-olah emang iya gitu. Memang iya betul, Pak. Iya, iya. Tapi kan terkadang ada yang kayak berdialog begitu. Tapi ini berdialognya emang benar-benar berdialog secara apa ya? Pokoknya natural lah, itu poinnya. Dan yang kedua, Pak Wawan, saya mau pingin diajarin tentang media pembelajaran yang menggunakan TikTok. Itu seperti apa sih? Setahu saya yang ada di FYP ini adanya Palestina, terus dagang-dagang gitu. Itu gimana itu pembelajaran menggunakan TikTok gitu? Ya, sesungguhnya Pak, dalam proses pembelajaran itu tetap Pak, saya itu apa namanya, siswa melihat video-video Pak. Nah, tapi dalam proses penyelesaiannya itu, kesimpulan materi itu dari siswa-siswa dipersilahkan gitu Pak, memberikan kesimpulan itu dalam bentuk video gitu. Itu aja sih Pak intinya. Jadi setiap pembelajaran itu di akhir pembelajaran saya minta ke siswa-siswi untuk menyimpulkan materi yang sudah kita ajarkan gitu Pak, dalam bentuk aksi nyata. Aksi nyatanya itu ya satu kalimat 1 menit kan. TikTok snack video TikTok IG itu 1 menitan Pak ya durasinya ya. Nah, jadi mereka itu memberikan semacam apa ya, contoh aksi nyata mereka gitu, padahal baik itu dalam ucapan, kesimpulannya, atau dalam bentuk aksi nyata gitu Pak. Kayak kemarin siswa-siswi saya bagaimana mencontohkan membuang sampah yang baik dan benar gitu Pak. Atau nggak boleh bullying, lagi-lagi hit di sekolahan saya, lagi hit masalah bully gitu Pak. Bagaimana bullying itu gitu, bagaimana stop bullying di sekolah kayak gitu Pak. Nah, itu cara itunya apa namanya, cara nguploadnya itu apakah langsung apa diedit dulu? Alhamdulillah siswa-siswi saya mereka itu selalu eksis Pak ya dalam TikTok. Snack video emang aksis banget Pak, jujur. Saya yang nggak bisa di TikTok biasanya pakai KineMaster, terus nggak pakai Filmora buat ngedit segala macam. Siswa-siswi saya bisa Pak, gitu Pak. Jadi dia punya template, dia masuk ke aplikasi TikTok pakai akun mereka masing-masing, lalu video yang sudah dibuat direkam itu mereka olah lagi Pak, gitu. Diolah dulu sedemikian rupa. Ada yang menggunakan catch ya, capcut, pakai capcut. Terus ada juga langsung di TikToknya Pak, gitu. Sehingga pada saat itu CapCut tuh kan sampai bingung kan karena siswa-siswi saya itu lagi benar-benar luar biasa gitu. Gurunya pun masih bingung mengucapkan capcut atau catch up gitu. Tapi siswa-siswa saya lebih senang kayak gitu Pak. Walaupun sesungguhnya belum banyak Pak ya. Hanya dari 30 siswa dalam satu kelas paling 15-nya, sisanya hanya semacam tulisan dalam kertas saja gitu Pak. Baik. Oke. Tapi di dalamnya bisa digabungkan Pak. Artinya ada kayak template khusus untuk membuat
video itu sehingga dari semua audio, gambar apa latar belakang itu bisa desain di situ, Pak. Baik, Pak Wawan. Terima kasih karena waktu mungkin ya. Ya, Oke, ya, terima ya. kasih atas Siap. penjelasan. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, talking antara Pak Wawan dengan Bu Caca keren sekali tadi di awal dan di penutup saya menarik sekali mencair gitu ya. Cuman pada saat iya jadi pada saat awal kan tadi udah kayak obrolan biasa gitu nggak tidak terlihat aktingnya gitu. Tapi pada saat di tengah-tengah tuh Pak, apa mungkin saya salah lihat atau salah mendengar mungkin ya. Betul. Jadi tatapannya itu kayaknya nih para bapak-bapak ini kenapa ini ya? Jadi pada menunduk aja gitu ya. Atau mungkin saya salah memahami. Jadi kayaknya nih ini kan Bu Caca yang jadi ya atau Jadi Pak Wawan? Coach. Ya. Saya coachernya, Bu. Coachnya siapa? Coachingnya saya. Coachingnya saya. Coachingnya? Coachingnya Pak Bu Caca, coachernya saya, Bu. Iya, jadi kan ini Pak Wawan kan yang butuh Ya, masukan. butuh masukan. Tapi kesannya di tengah itu saya melihat bahwa kayak Bu Caca yang butuh Pak Wawan gitu, butuh informasinya gitu, butuh tambahan namanya? Iya, butuh jawabannya gitu kan. Harusnya kan nih Pak Wawan lagi punya masalah nih kan, minta solusi ke Bu Caca. Harusnya Bu Caca yang kasih Pak Wawan yang banyak bertanya atau misalnya banyak bicaranya sehingga Bu Caca yang kasih solusinya seakan Pak Wawan Bu Caca yang butuh ke Pak Wawan gitu. Oke. Kalau menurut saya sih seolah begitu. Iya, mungkin pas di situ ya Bu. Jadi saya sebagai coach itu berusaha untuk memancing Pak Wawan untuk memecahkan masalahnya sendiri gitu ya, mencari solusinya sendiri. Jadi saya yang makin nanya lagi kira-kira istilahnya biar maksudnya agar Pak Wawan tuh oh iya kan Pak Wawan tuh sebetulnya sudah tahu teknologinya apa saja gitu ya Bu ya. Jadi saya pancing kira-kira itu yang agak sedikit ribet ya. Enak gitu tuh Bu untuk kira-kira yang bakal dipakai untuk kedepannya tuh apa gitu tuh. Saya sebenarnya sih tujuannya ke situ sih Bu. Jadi kayak kesannya saya yang ini ya Bu ya. Hanya bertanya lah intinya ya. Hanya bertanya, jadi kesannya kayak saya yang butuh masukan, tapi di situ sebetulnya tujuan saya tuh untuk menggali potensi yang ada dimiliki Pak Wawan gitu intinya. Masalah sendiri gitu ya. Gitu. Ya. Sebenarnya kuncinya udah ada Bu. Udah kurang gitu ya. Tapi intinya udah pasti alur tirtannya udah sesuai gitu Pak. Nah, sesungguhnya Bu jujur aja Bu ya. Tadi di awal teks memang saya menggunakan teks ya. Pada saat di posisi tengah sampai dengan terakhir saya udah di luar konteks dari teks yang saya bikin Bu, skenario yang kita bikin Bu. Jadi itu natural aja begitu saja keluarnya gitu. Jadi pada saat Bu Caca memberikan pertanyaan itu udah di luar dari skrip yang kita buat Bu. Sehingga pada saat proses itu memang tujuannya adalah untuk menggali potensi yang dimiliki Pak Wawan ini nih. Seenggaknya kan kuncinya ada di Pak Wawan gitu. Makanya kenapa Bu Caca itu yang apa sih Pak Wawan ini nih, apa sih yang dimiliki Pak Wawan itu loh Bu, intinya tuh menggali potensinya terus. Makanya tadi pada saat dari tengah sampai akhir kan itu langsung kan Bu mencair begitu saja. Ya mungkin karena ini kali ya Pak Wawannya, tapi ketika ngobrol ini juga Pak Wawan masih sering nunduk sih ya. Jadi karena kan kenapa sih gitu Bu Cacanya yang ini gitu. Karena posisi kacamata Bu. Oh begitu. Jadi saya tuh biasa ke bawah soalnya Bu. Oke, baik. Udah Zina? Udah Pak, udah Bu. Oke, baik, terima kasih. Nah, nanti bisa secara mendalam lagi tanya-tanya ya. Baik, Bu Caca dan Pak Wawan, luar biasa ya sudah hasilnya tadi. Ya mungkin ya tadi bahasa kira-kira memang masih banyak digunakan. Susah Iya bener ya. Iya Bu. Tadi memang di tengah-tengah tadi coach ini memberikan, tidak sabar untuk memberikan pendapatnya. Tadi terlihat ya. Jadi coach ya, itu tantangan kita sebagai coach Bapak itu memang tantangan kita sebagai coach
kita tuh harus sabar walaupun kita sudah tahu, kita sudah punya pengalaman, sudah punya ini. Cuma kita harus sabar, lihat, Bertahan ya. gunakan kata kuncinya yaitu pertanyaan yang terbuka. Pertanyaan terbuka itu kan apa saja sih Pak yang sudah Bapak media pembelajaran yang sudah pernah Bapak gunakan? Itu kan pertanyaan terbuka, Bu. Jadi kita nggak harus memasukkan internet seperti internet itu, Bu, seperti internet itu Pak. Nah, itu kan Ibu sudah memberikan pilihan kepada Oh Pak iya. Wawan. Clue ya, Bu, ya, ada seperti clue itu. ya. Jadi usahakan kita sebagai coach jadilah pendengar yang setia, hadir secara penuh. Tadi empatinya bagus, sudah empatinya terlihat tadi, kata Ibu luar biasa. Tapi akan lebih baik lagi nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang diciptakan, yang diberikan itu lebih ke pertanyaan yang terbuka. Tadi ada sedikit pertanyaan yang tertutup ya, atau menggunakan internet ya seperti itu yang saya amati ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini pembelajaran bukan untuk Ibu saja, untuk saya juga masih belajar ya Bapak Ibu ya, untuk menggali koce itu dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan lihat kata kuncinya apa yang disampaikan, tangkap kata kuncinya ya Bapak Ibu ya. Misalnya dia permasalahannya apa, gundanya masalah apa, misalnya masalahnya permasalahan anak. Nah itu kan kata kuncinya itu permasalahan anak, bosan. Kata kunci itu adalah salah satu kata kunci ya Bapak Ibu ya. Tadi yang disampaikan adalah bosan. Nah itu bisa diidentifikasi, bosan kenapa nih Pak. Nah itu akan menggali lagi. Jadi tidak perlu kita yang mungkin dia bosan karena ini ya Pak ya Bapak. Jadi kita tidak memberikan masukan itu, biarkan dia mengalir menceritakan kenapa nih kebosanan anaknya, dan tidak perlu banyak pengulangan ya Bu ya Bapak Ibu ya. Jika melaksanakan coaching itu tidak perlu banyak pengulangan apa yang sudah dibahas di awal. Kita mau membahas selanjutnya karena kita akan menggali lagi selanjutnya. Jadi kurangi pengulangan kata. Jadi seperti itu. Ya, Bapak Ibu, tapi sudah hebat, sudah luar biasa.